Sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Jadi teringat ya apa kata Budi Ari pada bulan Agustus yang lalu ya. Wah, ini memang penuh kehati-hatian ya semua partai politik. Kalau meleset, kalau kalah semuanya bisa masuk penjara. Ini sangat wow sekali. Dan akhirnya satu persatu mulai terbukti. Mulai apa? Mulai dari Tom Lembong. Kalau kita lihat, Tom Lembong menjagokan Anies Baswedan. Anies Baswedan pada Pilpres juga kalah. Dan akhirnya Tom Lembong saat ini juga menjadi tersangka oleh Kejagung kalau tidak salah ya. Dan bahkan saat ini Hasto Kristanto. Kalau kita lihat pada Pilpres yang lalu, Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD juga kalah pada Pilpres. Saat ini juga menjadi tersangka. Dan bahkan juga banyak spekulasi terkait penangkapan Hasto dan lain sebagainya. Apakah untuk menutupi setidaknya PPN 12% naik atau seperti apa? Kita juga tidak tahu. Yang jelas di kala PPN naik 12% dan bahkan banyak protes dan bahkan juga ada aksi yang digelar untuk menolak tidaknya PPN 12% pada tahun 2025. Tiba-tiba satu minggu menjelang PPN naik, Hasto Kristanto, apakah ini juga pengalihan isu? Ya, kita tidak tahu. Yang jelas memang fenomenanya ini yang terjadi. Dan bahkan kalau dilihat dari tweetan Bang Nalar ya, wah, apa karena ini ya Tom Lembong sudah kena? Karena sekarang Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristanto. Kok bisa terkonfirmasi begini ya? Bahkan sangat terheran-heran sekali ya. Dan yang masuk di dalam pemerintahan Pak Prabowo Subianto, koalisi-koalisi sampai saat ini juga masih aman-aman saja ya. Budi Ari bahkan pada saat lalu juga santer terdengar terlibat backingan terhadap judi online dan lain sebagainya, karena juga staf-staf karyawan pada saat lalu di Kemenkominfo bahkan terkonfirmasi terlibat. Setidaknya ada 11 karyawan dan staf Kemenkominfo pada saat lalu yang dipimpin oleh Budi Ari juga terlibat kasus pembackingan judi online. Dan sampai saat ini pun Budi Ari juga masih aman-aman saja ya. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Bahkan tidak ada konfirmasi yang jelas ya terkait Budi Ari ini. Tetapi yang menjadi tersangka malah Hasto Kristanto. Bayangkan loh, kalau kita lihat dari judul, kerugiannya itu sungguh wow sekali, fantastis sekali, ratusan triliun uang masyarakat mengalir ke judi online dan lain sebagainya. Bahkan juga banyak kasus korupsi, mega korupsi yang terlebih pada saat lalu dari Nasdem. Bahkan dari Menteri Nasdem pada saat lalu juga merugikan negara hingga 8 triliun dan lain sebagainya. Masa sih itu hanya menteri dari Nasdem, tidak ada lagi yang terkena, apalagi uangnya sangat banyak sekali, 8 triliun. Pasti juga tidak mungkin melibatkan hanya 1-2 orang, kemungkinan bisa banyak orang gitu ya. Tetapi juga sampai saat ini adem ayem ya. Nah, dari sini bahkan dikomentari oleh Bang Denny Siregar ya, apa mau mengalihkan isu PPN 12% sambil menyertakan screenshot artikel dari Detik News, Sekjen PDIP Hasto Kristanto tersangka KPK. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Kerjaan Mugidi nih, hanya rezim yang tidak mampu mengatasi PPN 12% menjadi 5%. Hasto Kristanto dikabarkan jadi tersangka. Ini tanggapan PDIP. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira seperti apa tanggapan dari PDIP ya. Ini dari Sindo News. Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan menetapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto sebagai tersangka. Penetapan tersangka Hasto tersebut terkait kasus yang menjerat buronan Harun Masiku. Menanggapi hal
hal ini, jubir PDIP Chiko Hakim mengatakan, sampai saat ini belum ada info akurat terkait penetapan tersangka tersebut. Sampai detik ini pun belum ada info akurat yang kami terima apakah sudah dijadikan tersangka Pak Sekjen, ujarnya. Pada 24 Desember, Chiko menyebut upaya mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali. Buktinya, yang tersangka di kasus CSRBI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama, katanya. Menurut Chiko, ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Ketika ada ancaman sprindik pada beberapa ketua umum partai lain, kemudian menyerah dan ikut arus kebijakan pilihan dukungan suatu kekuatan, itu bukti nyata politisasi hukum, katanya. Chiko menegaskan hanya PDIP yang selain tidak menyerah terhadap tekanan dan justru semakin keras melawan. Jadi, berbagai tekanan termasuk ancaman penjara pun bagi kader PDIP itu malah menjadi energi bagi cita-cita yang lebih besar, menjadi kehidupan demokrasi di negeri ini, ucapnya. Jadi, menurut Chiko Hakim sampai saat ini pun juga belum ada info akurat terkait penetapan tersangka. Ya, kita tinggal menunggu ya rilis resminya seperti apa, karena memang isu-isu ini juga belum ada tanggapan dari KPK, dan bahkan PDIP menyebut juga belum mengetahui secara detail resmi Hasto Kristanto menjadi tersangka, yaitu terkait Harun Masiku. Nah, saya juga penasaran sih, pada saat lalu Ketum Projo bahkan menyebut parpol bakal hati-hati di 2024, kalah masuk penjara. Ini sangat wow sekali ya. Pantesan semuanya partai-partai politik semuanya menjadi koalisi lah di pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Bahkan sampai saat ini pun, detik ini pun hanya PDI Perjuangan yang deklarasikan oposisi atau berada di luar pemerintahan. Menurut saya sangat keren sekali ya. PDI Perjuangan tidak mampu disetir oleh penguasa. Wah, ini juga sangat keren. Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi memprediksi partai politik di Indonesia akan berhati-hati menentukan strategi untuk 2024. Budi Ari mengklaim alasan kehati-hatian ini karena yang kalah bakal masuk penjara. Dalam tayangan Adu Perspektif detik.com X Total Politik seperti dilihat pada 12 Agustus yang lalu. Pernyataan ini disampaikan Budi Ari saat melanjutkan pendapat pendiri Laskar Madani Ray Rangkuti yang menyebut politisi Indonesia akan ikut yang berkuasa jika tidak bisa berkuasa. 2024 ini saya hakul yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Kenapa? Karena kalau kalah meleset bos masuk penjara, kata Budi Ari. Dan akhirnya saat ini juga terlihat ya, mulai dari Tom Lembong juga menjadi tersangka, setidaknya pada saat lalu mendukung Anies Baswedan dan kalah. Dan saat ini pun juga ada Hasto Kristanto, dan kalau kita lihat Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD pada saat lalu juga kalah. Tetapi seperti Muhaimin Iskandar yang bahkan juga rame setidaknya pada saat lalu ketika masuk pemerintahan aman-aman saja. Ini juga ada apa ya, kalau hukum sudah tidak murni menjadi penegak hukum tetapi malah melakukan politisasi, wah pasti juga untuk kedepannya hukum di Indonesia pasti juga akan rusak ya. Tata negara pasti juga lama-kelamaan akan rusak, dan itu untuk memperbaiki semua itu pasti juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit tetapi akan sangat lama sekali, entah 10 tahun, entah 20 tahun, dan harus membutuhkan pemimpin yang benar-benar berkomitmen ya dalam mengambil tindakan dan harus tegas terkait penegakan hukum, jangan sampai ada intervensi dan lain sebagainya. Ini sangat mengejutkan sekali. Dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya dari Bang Nalar. Kalau menang aman, tiba-tiba KPK ralat, belum ada tersangka usai diduga oknum DPR yang terlibat korupsi dana CSRBI Hedi Gunawan dari Partai Gerindra. Wah, tiba-tiba aman ya. Hukum yang dipakai untuk alat politik. Hasto ditetapkan tersangka, KPK PDIP politisi hukum kuat sekali. Oh Hasto, ya seperti itulah ya, kita lihat saja nanti ya seperti apa ya. Ini kadang-kadang juga membuat penasaran, murni penegakan hukum atau politisasi saja ya.